Kami mengucap syukur kepadamu dalam ibadah RF Sabat pada malam hari ini Bapa. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami dari hari lepas hari sehingga pada saat ini kami dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah RF Sabat. Kami mengucap syukur karena Engkau memberi kesehatan yang baik di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama dan bahkan kami dapat mendengarkan firman bersama-sama, baik dari ruangan ini maupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami telah memuji-muji nama-Mu, sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu, kami siap untuk dibentuk oleh Engkau, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada RF Sabat malam hari ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Mengumbar Rahasia. Judulnya memang aneh, Mengumbar Rahasia. Kenapa? Karena rahasia itu seharusnya diapakan saudara-saudara? Disimpan, dirahasiakan, tetapi ternyata diumbar. Itulah yang dilakukan oleh Rabi Saul di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51 dari Indonesian Literal Translation, demikian bunyinya. Lihatlah, aku mengatakan suatu rahasia kepadamu. Sesungguhnya kita tidak akan meninggal semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dan ayat-ayat selanjutnya ini merupakan ayat-ayat yang luar biasa. Namun saya tidak menguraikan tentang makna ayat ini, tetapi saya menggarisbawahi kata-kata satu kalimat yang berbunyi, aku mengatakan suatu rahasia kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya rahasia itu disampaikan kepada siapa? Kalau saudara punya rahasia dan terpaksa rahasia itu diungkapkan, biasanya diungkapkan kepada siapa? Kepada orang yang paling akrab, kepada orang yang bisa dipercaya, dan yang bisa melebihi sekedar teman, ya. Jadi kenapa Rabi Saul mengumbar rahasia? Kepada siapa rahasia itu disampaikannya? Tentu saja yang dimaksud ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 adalah ayat-ayat yang disampaikan kepada sidang jemaat di Korintus, yaitu sidang jemaatnya Elohim, sidang jemaat Tuhan untuk murid-murid Tuhan. Jadi Rabi Saul di sini menjadikan murid Yesua sebagai orang-orang yang terdekat yang melebihi saudara. Sehingga rahasia itu disampaikan. Memang kelihatannya aneh, rahasia kok disampaikan. Tetapi itulah yang disampaikan oleh Rabi Saul. Dia mengumbar rahasia yang dia dapat dari Tuhan untuk disampaikan kepada murid-murid Yesua. Nah, kenapa Rabi Saul melakukan itu? Karena Yeshua HaMashiach juga mengumbar rahasia.
Kita membuka di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15 dari Indonesian Literal Translation katakan demikian. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya melakukannya. Namun aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapakku. Jadi apa saja yang Yeshua dengar dari Bapa Yahweh, dia sampaikan kepada murid-muridnya. Karena itu dia katakan, aku tidak memanggil kamu sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Dulu ketika saya masih remaja, saudara-saudara, biasa namanya kehidupan anak-anak muda. Ketika mulai tertarik dengan lawan jenisnya, dia sukacita di dalam hatinya, tetapi dia tidak kuasa untuk memendam rahasia ini. Dia ceritakan kepada sahabatnya yang terdekat bahwa dirinya mencintai si A. Kenapa? Saking ada sukacitanya dan dia ingin supaya sahabatnya juga tahu kalau dia sedang falling in love, sedang jatuh cinta kepada orang lain. Nah, Rabi Saul mengumbar rahasia atau rahasia diomong-omongkan itu karena sesuatu yang luar biasa yang harus diketahui oleh murid-murid Yeshua. Tetapi yang aneh, saudara-saudara, bagi orang yang menerima rahasia Tuhan, kok tidak diumbar kepada yang lain? Ini sesuatu yang aneh. Tetapi coba kalau saudara mendengar rahasia orang lain, apa yang akan saudara lakukan? Cepat-cepat kita sampaikan kepada yang lain. Kan begitu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ketika rahasia tentang Tuhan, rahasia tentang dunia supranatural di dalam Yeshua HaMashiach tidak diumbar, padahal kita sudah menerima umbaran rahasia tentang Elohim. Tetapi kita tidak mendengarkan itu untuk mengumbar yang kepada yang lain. Kenapa saya katakan demikian? Buktinya masih banyak juga orang tanya kepada saya tentang akhir zaman. Pak, kiamat itu seperti apa sih Pak? Orang bilang katanya kalau kiamat itu matahari terbit dari barat ke timur. Katanya kalau kiamat itu matahari turun sejengkal di atas kepala. Ini tidak pernah ada di dalam kitab suci kita. Jangankan kok sejengkal di atas kepala. 1000 kilometer dari kepala kita saja seluruh manusia sudah terbakar habis, saudara-saudara. Apalagi cuma sejengkal, jadi abu langsung. Jadi kita justru sering mendengar rahasia-rahasia tentang keilahian, tentang sesuatu dalam dunia supranatural, tentang Tuhan, bukan dari apa yang kita miliki di dalam kitab suci kita. Kenapa seperti itu? Mungkin karena kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Pergi ke gereja hanya sebagai kebiasaan. Ya, namanya juga hari Minggu ibadah. Kita sudah mengenal Bapa Yahweh, namanya ada hari Sabat. Kita ikut ibadah RF Sabat. Hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar mengikuti orang lain, tetapi kita tidak mengerti isi firman Tuhan. Banyak kejadian seperti itu, saudara-saudara. Ya, ke gerejanya sering getol dan bahkan tinggal di dalam gereja, tetapi rahasia-rahasia firman tidak dipahami. Kenapa? Karena tidak pernah membaca firman. Tetapi giliran kita mendengar selentingan. Selentingan itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, kabar burung. Ya, baru mendengar sedikit, wing, Pak Wisman loh kemarin seperti ini. Wah, langsung ke telinganya lebar, saudara-saudara ya.
ingin mengetahui semua apa yang terjadi ini di dalam kehidupan Pak Wisman, kira-kira seperti itu. Itu yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa ada kecenderungan seperti itu? Saya perhatikan ada 5 hal. Kenapa orang lebih suka mendengar bocoran rahasia orang lain daripada mengumbar rahasia tentang Tuhan? Yang pertama, karena ada rasa kepuasan menjadi orang pertama yang mengetahui rahasia sesamanya. Betul tidak, saudara-saudara? Wih, saya loh sudah tahu dulu dari kemarin-kemarin tentang dia. Kamu belum ngomong, saya sudah tahu, diam-diam. Wah, tidak mau kalah, saudara-saudara. Karena merasa menjadi warta berita aktual yang nomor 1 mendengarkan. Padahal yang namanya rahasia itu seharusnya dirahasiakan atau disimpan. Nah, apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Kita membaca di dalam 1 Kepa pasal yang keempat, 1 Kepa atau 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan, dan akhir segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu berpikirlah jernih dan sadarlah dalam doa-doa. Bahkan di atas segala-galanya sambil memelihara kasih yang menyala-nyala di antara kamu sendiri. Karena kasih dapat menutupi sejumlah dosa. Saya garis bawahi kalimat kasih dapat menutupi sejumlah dosa. Yang dimaksud dengan kasih, kalau di dalam hati kita ada kasih, dapat menutupi sejumlah dosa, bukan berarti bekerja sama berbuat dosa dengan diam-diam menyembunyikan dosa. Paham saudara-saudara? Jadi kasih, kalau di dalam diri kita ada kasih, kita dapat menutupi sejumlah dosa orang lain. Tetapi bukan bekerja sama berbuat dosa dengan diam-diam menyembunyikan dosa. Melainkan tidak mengumbar dosa orang sehingga membuat orang semakin terpuruk. Karena mengumbar aib orang itu menunjukkan tidak ada kasih, bahkan menghancurkan orang lemah yang seharusnya dipulihkan bukan dihancurkan. Saya ada sebuah kesaksian. Kira-kira tahun 1970-an, waktu itu saya belum pergi ke gereja. Tetapi saya sempat mendengar sebuah berita. Ada seorang penginjil hebat, saya tidak perlu sebutkan namanya, saya sebut saja inisialnya JLS, yang dilahirkan pada tanggal 15 Maret tahun 1935. Ini adalah seorang penginjil dari Amerika yang sangat top, luar biasa. Mujizat-mujizat kesembuhan dia lakukan luar biasa. Tuhan memakai dia dengan dahsyat, saudara-saudara. Nah, orang ini, penginjil yang bernama JLS ini, dia sejarahnya menikah muda, yaitu pada umur 15 tahun. Istrinya dilahirkan tahun 1955, sedangkan dirinya dilahirkan pada tanggal 15 Maret tahun 1935. Jadi beda berapa tahun saudara-saudara dengan istrinya? 20 tahun. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, mempunyai jaringan televisi pada zaman itu, termasuk orang hebat. Pokoknya termasuk penginjil sekelas Billy Graham, saudara-saudara. Nah, di dalam sejarah, pada tahun 1998, di usianya yang sudah uzur sebetulnya, karena berusia 63 tahun, dia jatuh di dalam dosa dengan seorang pelacur. Bayangkan saudara-saudara, mending jatuh dalam dosanya dengan yang lain, ini dengan seorang pelacur. Artinya
dia berarti sering pergi ke pelacuran, ya. Dan berita ini sangat menggegerkan luar biasa, saudara-saudara. Dia yang dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa, dengan mukjizat kesembuhannya. Dia adalah seorang pemain biola dan pemain piano. Dengan kejatuhannya, dengan seorang pelacur, maka runtuhlah semua pelayanannya. Hancur lebur, saudara-saudara. Jemaat yang tadinya ratusan ribu orang mengeluh-elukan, dia tiba-tiba mencemoohkan, menjatuhkan, menghina habis-habisan. Sehingga dia sudah tidak berdaya, ditinggalkanlah pelayanannya. Kemudian orang ini didatangi oleh seorang politikus dan diplomat Amerika yang bernama JB. Usianya 5 tahun lebih tua dari dia. Dipanggil, kemudian dikonseling, diminta untuk bangkit kembali. Maka dia bekerja sama dengan Billy Graham memulihkan namanya untuk dia kembali dipakai oleh Tuhan luar biasa. Sementara jemaatnya ratusan ribu yang tadinya mengeluh-elukan, dia menghantam, menghancurkan sama sekali. Tetapi JB ini bekerja sama dengan Billy Graham memulihkannya. Saya sempat nonton videonya pada saat tahun 79, waktu itu awal-awal pertobatan saya, tahun 79 akhir. Di mana Billy Graham mengadakan KKR besar. Sengaja KKR besar dia undang seorang yang jatuh yang bernama JLS ini, saudara-saudara. Ini sangat terkenal sekali orangnya. Dipanggilnya, kemudian dia berkata, ketika ada seseorang jatuh, kenapa kalian tidak mengangkat, tetapi kalian menghancurkan? Sementara sahabat saya ini menyadari kesalahannya dan dia mengaku dosa. Saya panggil sahabat saya untuk maju ke depan. Kemudian pendeta ini, penginjil ini, saudara-saudara, yang bernama JLS ini maju ke depan. Dia tepuk bahunya oleh Billy Graham. Kemudian Billy Graham katakan, saya sebagai seorang penginjil, saya menyadari bahwa setiap kita tidak ada yang sempurna. Karena itu saya ingin memulihkan karena beliau bertobat dengan sungguh-sungguh. Kemudian JLS ini berlutut di depan Billy Graham sambil menangis, saudara-saudara. Dia katakan kepada jemaat, diberi kesempatan untuk berbicara. Dia katakan, ya, saya orang yang sudah berdosa, saya orang yang najis, tidak layak saya melayani Tuhan. Tetapi Tuhan yang mencintai saya, ternyata Tuhan mencintai evangelis Billy Graham untuk mengangkat kembali saya. Saya berjanji saya tidak akan melakukan pelanggaran untuk yang kedua kali. Dan berita itu demikian luar biasa, sampai akhirnya orang yang bernama JLS ini dipakai Tuhan sampai akhir hayatnya, saudara-saudara. Ini luar biasa sekali. Jadi ketika kita melihat ada seseorang yang jatuh, kita tidak mengumbar kesalahannya, tetapi kita membangkitkannya, namun dengan syarat orang itu harus bertobat. Kalau tidak bertobat, bagaimana? Panggil 4 mata. Setelah 4 mata, baru beberapa kelompok. Kalau masih juga tidak bertobat, baru disampaikan kepada jemaat supaya jemaat takut untuk melakukan pelanggaran. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi kenapa ada orang suka mengumbar rahasia orang? Karena dia merasa ada kepuasan tersendiri. Kalau saya ini lebih tahu dulu daripada kamu, kira-kira demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada orang yang suka mengumbar kesalahan orang lain? Karena merasa
dirinya paling suci. Matius 23 ayat yang ke-27, Matius 23 ayat yang ke-27 dari Indonesian Literal Translation katakan, celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai munafik, karena kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang bagian luarnya sungguh nampak indah, tetapi bagian dalamnya penuh tulang-tulang orang mati dan segala kenajisan. Di luarnya baik, tetapi hatinya jahat. Ini kenapa ada orang suka mengumbar kesalahan orang lain. Karena merasa saya lebih suci dari dia. Sebagaimana kita ketahui di dalam kitab Matius 23, Yesua mengutuki ahli kitab dan orang-orang Farisi. Karena mereka adalah orang-orang pemimpin agama, mereka merasa diri sebagai orang yang paling suci. Tetapi sebetulnya dirinya adalah orang yang paling jahat, orang yang paling kotor hatinya, seperti kuburan. Kemudian kita lihat satu ayat lagi di dalam Lukas 22 ayat yang ke-48. Ini menunjukkan orang yang bagian luarnya baik, tetapi hatinya jahat, dan ini yang paling banyak. Lukas 22 ayat yang ke-48 dari Indonesian Literal Translation katakan, namun Yesua berkata kepadanya, Yehuda, dengan ciumankah engkau menyerahkan anak manusia? Yehuda itu adalah Yudas. Yehuda Iskariot itu Yudas Iskariot. Ciuman itu menandakan adanya cinta, adanya kasih. Tetapi Yehuda Iskariot, dia mencium Yesua untuk menunjukkan ini loh orangnya yang harus kamu tangkap dan kamu bunuh. Jadi kelihatannya di luar baik, tetapi hatinya jahat. Dan hal itu yang pernah dilakukan oleh Raja Daud. Ketika dia jatuh cinta dengan siapa, saudara-saudara? Batseba. Ya, sementara orang sedang berperang, dia tidak berperang. Dia jalan-jalan di atas sotoh kerajaannya. Kemudian dia melihat Batseba sedang mandi. Dia tertarik. Kemudian kita tahu ceritanya, Batseba ini adalah istrinya siapa? Uria. Ya, pahlawan perangnya sendiri. Dia melakukan penjebakan supaya Uria berperang dan ditaruh di paling depan. Ketika peperangan sedang berkecamuk demikian hebat, maka semua orang yang mendekati kepada Uria disuruh mundur, saudara-saudara. Sehingga hasilnya apa? Uria terdesak dan akhirnya mati. Ketika Uria mati, Raja Daud memanggil dia menjadi istrinya, dibawanya ke istana. Bagi orang-orang Yahudi yang tidak tahu permasalahan, dia akan mengatakan Daud itu apa? Baik. Daud itu luar biasa, penuh dengan cinta kasih. Ketika pahlawan perangnya mati, istrinya tidak dibiarkannya menderita, tetapi ditariknya ke istana, dijadikan istrinya. Tetapi segala apa yang dilakukannya, segala kelicikannya tidak pernah tidak terbukti di hadapan Tuhan. Maka dia menegur melalui siapa? Melalui siapa? Nabi Nathan, ditegurnya Raja Daud. Kenapa? Karena kitab suci katakan di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-22, Elohim kita mengetahui rahasia hati. Saudara boleh menyimpan rahasia kepada saya. Saya bisa menyimpan rahasia kepada saudara. Tetapi Elohim kita tidak bisa ditutup-tutupi rahasia yang ada di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi kita bisa mengumbar kesalahan orang, tetapi tidak menyadari kalau dirinya ada kesalahan.
merasa paling suci seperti ahli Torah dan orang Farisi. Padahal di dalam dirinya memendam banyak rahasia-rahasia yang diketahui oleh Elohim. Dan ini berbahaya, saudara-saudara. Itu hal yang kedua, jadi merasa paling suci. Yang ketiga, kenapa ada orang yang suka mengumbar kesalahan orang lain? Karena tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di dalam Roma pasal 2 ayat 18 sampai 19 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan mengenal kehendaknya dan menilai hal-hal yang istimewa yang diajarkan dari Torah dan meyakinkan dirimu untuk menjadi penuntun orang yang buta, terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik bagi yang bodoh, pengajar kanak-kanak karena memiliki wujud pengetahuan dan kebenaran di dalam Torah. Ini terjemahan dari Indonesian Literal Translation. Kalau terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia agak sedikit lebih jelas, dikatakan di dalam Roma 18 sampai 20. Dan tahu akan kehendaknya dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat. Sebetulnya bukan hukum Taurat, karena Taurat itu dari kata Torah, itu sendiri artinya hukum atau pengajaran. Dikatakan dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Ayat 19. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi dengan kita belajar Torah atau hukum atau pengajaran firman Tuhan, maka kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu tujuannya. Sehingga kalau kita sudah tahu, oh ini tidak baik, ya jangan kita lakukan. Jangan karena merasa tidak ada yang tahu, terus dilakukannya. Ini bahaya di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Karena apa? Orang boleh tidak tahu semua sepak terjang kita. Semua sepak terjang rahasia-rahasia yang saudara alami, mungkin tidak ada orang yang tahu. Tetapi ada sepasang mata yang selalu melihat kehidupan kita. Itu bukan sepasang mata bola, tetapi sepasang mata Elohim yang melihat semua rahasia hati kita. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, kenapa ada orang yang suka dengan mengumbar rahasia orang lain? Ini agak berbeda ya saudara-saudara. Jadi kalau kita mendengar rahasia tentang firman, seharusnya rahasia itu kita bongkar, kita umbar. Tetapi bukan mengumbar kesalahan orang kalau orang itu bertobat. Yang keempat, kenapa ada orang seperti itu? Karena bocor mulut. Orang yang bocor mulut tidak bisa memegang rahasia, dan tentu orang yang melakukan itu tidak merasa bersalah, saudara-saudara. Karena memang karakternya demikian, tidak bisa pegang rahasia. Orang model begini justru berpikir jika menyimpan kesalahan orang itu berdosa. Tidak menyadari bahwa mengumbar rahasia yang tidak seharusnya diumbar itu juga berdosa dan berbahaya. Karena itu ketika kita mau ngomong, pikir dalam-dalam. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran firman. Yang tentu saja jangan sampai ada rahasia di antara kita. Jadi harus apa adanya, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kemudian kita membuka di dalam kitab Amsal 20 ayat yang ke-19. Dari Indonesian Literal Translation katakan, orang yang menyingkapkan rahasia berjalan sebagai seorang penggunjing. Maka janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor bibirnya.
Bocor bibir itu bukan tukang ngiler. Ya. Tetapi tidak bisa pegang rahasia. Paham saudara-saudara? Jadi pokoknya apa saja diomongkan. Nah, kitab suci katakan jangan bergaul dengan orang yang seperti ini. Kenapa? Karena konsep kita jadi ikut-ikutan bahwa memegang rahasia itu dosa. Karena semua harus terbuka. Memang benar semua harus terbuka. Tetapi kita harus lihat-lihat rahasia yang bisa dibongkar dan rahasia yang tidak. Tentu saja kalau kita mengetahui, kita bisa memberikan peringatan, memberikan pemahaman ya dengan cara empat mata, kemudian lebih banyak dari pengurus gereja, kemudian diumumkan di dalam jemaat. Tujuannya supaya terjadi pertobatan. Yang kelima, kenapa ada orang yang suka membocorkan rahasia orang, mengumbar rahasia orang, tidak berpikir baik atau tidak? Yang kelima adalah adanya kecenderungan untuk diberi bumbu-bumbu atau mendramatisir agar lebih dramatis. Termasuk nama Yahweh juga didramatisir, sehingga kitab yang menyuruh menyebut nama tetapi bisa berubah menjadi tidak boleh disebut. Ini kan karena mendramatisir, saudara-saudara. Sebetulnya nama Yahweh itu bukan rahasia. Banyak pendeta yang tidak tahu karena tidak mempelajarinya. Ketika dia mempelajari nama Yahweh, yang dipelajari adalah nama Yahweh tidak boleh disebut. Siapa bilang tidak boleh disebut? Bahkan Yahweh sendiri menghendaki namanya disebut. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8. Hodulah Yahweh kir'u beismu hodio va'amim alilotai. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi Bapak Yahweh menghendaki namanya disebut. Tetapi anehnya didramatisir sedemikian rupa oleh ahli-ahli teologi. Ahli dalam tanda petik kalau menurut saya. Wong itu tertulis dalam kitab suci, tidak perlu ditafsirkan kok, tinggal dibaca. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Ini anak kecil saja bisa. Lah kok didramatisir 1001 macam alasan sampai akhirnya berkesimpulan nama Yahweh tidak boleh disebut. Ya. Ini artinya mengurang atau menambah firman. Nah, kitab suci mengajarkan kepada kita jangan menambah ataupun mengurang firman. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19 dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Sebab aku bersaksi bersama setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepadanya, Elohim akan menambahkan atasnya bencana-bencana yang telah tertulis di dalam kitab ini. Ayat 19. Dan jika seseorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Elohim akan menghapus bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus dan apa yang telah tertulis di dalam kitab ini. Jadi kalau nama Yahweh yang minta disebut tetapi justru kita ajarkan supaya jangan disebut, itu artinya menambah atau mengurang? Halo? Mengurang, saudara-saudara. Nah, kitab suci katakan mengurang itu membuat Elohim akan menghapus bagiannya dari kitab kehidupan. Karena itu saya katakan kalau kita menolak Yahweh tidak ada keselamatan. Karena di dalam Yesayahu 43 ayat yang ke-11 katakan Anoki Yahweh wa in mibal ademosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Dan Yahweh itu pemilik sorga. Bagaimana mungkin kita menolak pemilik sorga?
mau masuk sorganya siapa? Nah, ini yang harus kita pelajari dengan baik. Kalau kita menyebut-nyebut Allah, ya kita masuknya ke sorga Allah. Dan sorganya Allah beda dengan sorganya Yahweh loh, saudara-saudara. Kalau sorganya Allah, menurut orang yang mendengung-dengungkan dari kaum intoleran, katakan di sana pekerjaannya berhubungan seks dengan bidadari-bidadari. Sedangkan kitab suci kita katakan di dalam dunia supranatural, dunia roh, dunia kekekalan, kita hidup seperti malaikat, tidak ada hubungan seks. Ya, jadi sorganya berbeda. Oleh karena itu jangan menambah atau mengurang. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita punya kewajiban sebetulnya dua hal. Yang pertama yaitu memberitakan kebenaran. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dari Indonesian Literal Translation katakan, oleh karena itu dengan pergi muridkanlah semua bangsa dengan membaptiskan mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Ruach HaKodes. Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu, apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Jadi tugas utama adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sama pentingnya dari tugas utama yaitu mengasihi umat manusia seperti dirinya sendiri. Jadi bukan mengumbar rahasia atau gosip orang yang sudah bertobat dan mengakui dosanya. Yang kedua, melakukan kehendak Bapa. Ini tugas kita. Selain kita beriman kepada kebenaran di dalam Yeshua HaMasiah dan kita melakukan penginjilan atau memberitakan kabar baik, karena Injil itu artinya kabar baik. Yang kedua adalah melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa? Tadi 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8, Bapa menghendaki namanya diberitakan, disampaikan, diperkenalkan. Kemudian hal yang kedua, melakukan firman. Yakob 1 ayat yang ke-22 dari Indonesian Literal Translation katakan, Uru lihat osim devar hamitswa velo lehatot et nafsekem. Dan jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Jadi kitab suci katakan kalau saudara hanya mendengar firman tetapi tidak melakukan, kita sedang menipu diri sendiri seperti kita bercermin di depan cermin, tetapi kita sudah tahu ada ketidakberesan di dalam tubuh kita tidak berusaha untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, melalui kesempatan Erev Sabat pada malam ini, mari kita mengumbar rahasia tentang nama Yahweh. Kita mengumbar rahasia tentang akhir zaman. Kita mengumbar rahasia tentang firman Tuhan. Supaya orang lain mendengar umbaran kita. Sehingga orang lain pun bisa menerima jaminan kepastian keselamatan. Jadi bukan hanya sekedar pokoknya percaya Yeshua pasti selamat. Itu baru pintu. Karena Yeshua adalah pintu satu-satunya jalan menuju ke Samayim atau ke surga. Tetapi tidak cukup hanya dengan percaya, tetapi melakukan firman dan tidak berbuat dosa. Artinya kita tidak menyimpan rahasia dosa sehingga kita bersalah di hadapan Bapa Yahweh. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberkati di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah Erev Sabat pada malam hari ini. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu apabila malam ini Engkau mengajar kepada kami supaya kehidupan kami kudus, benar di hadapan Tuhan. Kami tidak mengumbar kesalahan orang dan kami pun tidak menyimpan
kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah kami melakukan kebenaran firman Tuhan, mengumbar kebenaran firman, mengumbar rahasia firman, mengumbar nama Yahweh, dan mengumbar kebenaran, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami menjadi pelaku firman, melakukan apa yang Bapa kehendaki. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Apabila malam nanti kami beristirahat, biarlah malaikat-Mu tetap berjaga-jaga atas kehidupan kami di sepanjang malam kami beristirahat, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang, dijauhkan dari sakit penyakit, kuasa setan maupun orang jahat, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan RF Sabat pada malam ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana olehka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana olehka yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati.